Halo viewers, kembali lagi sama aku di channel Story Zeta. Kalian kebayang gak sih gimana kalau hari pernikahan kalian yang harusnya menjadi hari terindah malah jadi malapetaka? Itulah tema dari film yang berjudul Ready or Not dari Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2019. Yuk langsung aja ke alur ceritanya. Kalau kalian suka channel ini, silahkan dukung aku dengan subscribe, like, and share ya. Ready or not, here I come. Di awal film ditampilkan rumah yang mewah nan megah yang di dalamnya terdapat banyak papan permainan yang diproduksi oleh Lebels. Pada saat itu terdapat dua anak kecil kakak beradik bernama Alex dan Daniel sedang berlari. Daniel menyuruh Alex yang ketakutan untuk bersembunyi di lemari. Daniel dikejutkan oleh Charles yang meminta tolong karena seisi rumah ingin membunuhnya. Tapi Daniel malah berteriak memberitahu bahwa Charles ada di situ. Serempak seisi rumah menghampiri untuk membunuhnya. Namun istrinya yang bernama Helen memohon agar tidak menyakitinya. Tetapi hal itu sia-sia. Mereka tetap menembakkan panah ke tubuh Charles. 30 tahun kemudian, terdapat wanita yang memakai baju pengantin sedang berlatih mengucapkan janji ikrar untuk pernikahannya nanti. Wanita itu bernama Grace, yang sebentar lagi akan menikahi keluarga kaya raya pembisnis permainan Le Domas. Sebenarnya ia merasa terintimidasi karena ia tidak disukai oleh keluarga calon suaminya. Lalu datanglah calon suaminya yang ternyata adalah Alex dan berusaha menenangkan Grace. Kakaknya yang bernama Daniel datang dan memperingatkan Grace bahwa belum terlambat baginya untuk pergi karena tempatnya bukan di keluarga ini. Alex pun berpikir apa yang dikatakan Daniel ada benarnya. Ia pun memberi kesempatan untuk Grace pergi. Namun Grace tidak mau. Ia tetap ingin melanjutkan pernikahan dengan orang yang dicintainya. Sesi pemotretan pun sedang berlangsung. Ayahnya Alex yang bernama Tony nampak tidak suka dengan Grace karena ia yakin anaknya bisa mendapatkan wanita yang lebih baik. Grace terlihat resah karena ia dipelototi oleh bibinya Alex yang bernama Helen. Di sini nampak ibunya Alex yang bernama Becky menyemangati Grace karena ia menganggap dulu ia juga seperti itu. Bukan dari keluarga kaya dan tetap bertahan di keluarga itu. Grace pun merasa sedikit tenang. Mereka pun akhirnya resmi menikah. Saat Alex dan Grace bermesraan layaknya pengantin baru, mereka dikejutkan dengan kehadiran Helen yang datang lewat pintu rahasia. Helen mengingatkan bahwa keluarga sudah menunggu di bawah. Grace bertanya untuk apa mereka menunggunya. Dengan gugup akhirnya Alex menjelaskan bahwa keluarganya punya tradisi yang dimana saat tengah malam setiap ada anggota keluarga baru, mereka harus bermain sebuah permainan yang ditentukan oleh satu kartu. Setelah bermain, maka Grace resmi menjadi anggota keluarga Le Domas. Bagi keluarganya, ritual bermain permainan ini lebih penting dibandingkan pernikahannya. Grace yang sangat ingin diterima di keluarga itu pun mengiyakannya tanpa ragu. Grace turun dan ia pun disambut hangat oleh ibunya Alex. Becky bersyukur karena Grace membawa Alex kembali ke keluarganya, karena selama ini Alex tidak dekat dengan keluarganya. Alex pun datang menghampiri Grace dan memastikan bahwa ibunya tidak berkata yang aneh-aneh. Perasaan Alex tidak enak malam itu dan ia terlihat gelisah. Lalu datanglah kakaknya Alex yang bernama Emily dengan suaminya Fitch dan kedua anak lelaki mereka yang bernama Georgie dan Gabe. Grace disambut hangat oleh Emily dan memuji Grace malam itu. Kepala pelayan bernama Stevens mengingatkan permainan akan segera berlangsung. Grace bingung melihat yang lain tampak tegang. Dibawalah ia ke ruang khusus keluarga yang banyak sekali terdapat senjata dan lukisan.
Sebelum memulai, Tony menjelaskan terlebih dahulu tradisi keluarga mereka. Kesuksesan mereka berawal dari kakek buyutnya yang bertemu dengan seorang dermawan baik hati bernama Mr. Lebel dan memberikan kakek buyutnya sebuah kotak. Yang dimana jika kakek buyutnya bisa memecahkan misteri kotak itu, maka Mr. Lebel akan mendanai semua usaha kakeknya. Sampai akhirnya kotak itu digunakan untuk tradisi keluarga baru Ledomas. Dimasukkanlah kartu kosong ke kotak. Lalu calon anggota menarik kartu dan Mr. Lebel lah yang akan memutuskan permainan apa yang didapat. Dulu istrinya Daniel mendapatkan permainan catur dan suami Emily mendapatkan permainan kartu Old Maid. Dan sekarang adalah giliran Grace. Pada saat mengeluarkan kartu, Grace tertawa kecil karena mendapatkan permainan petak umpet. Muka Alex langsung panik dan yang lain nampak dia membisu. Grace kebingungan dan menanyakan apakah mereka baik-baik saja. Lalu Alex berpesan untuk menemuinya di kamar nanti. Tony memberitahu bahwa Grace bisa bersembunyi dimanapun. Mereka akan menghitung sampai 100 dan mencoba untuk menemukannya. Seluruh CCTV akan dimatikan. Grace diberi waktu bersembunyi sampai fajar. Ia pun hanya bisa tertawa karena tak menganggap itu serius. Dimulailah permainan yang ditandai dengan diputarnya lagu petak umpet yang membuat merinding. Grace mulai mencari-cari tempat untuk bersembunyi, sedangkan yang lain bersiap-siap dengan senjata mereka. Ready or not? Here I come. Alex hanya bisa pasrah duduk termenung. Grace akhirnya bersembunyi di lift makanan. Becky menyarankan agar Alex tetap di ruangan itu saja. Charity, istrinya Daniel, ditugaskan untuk menjaga pintu. Grace bergumam betapa menyedihkan malam pengantinnya. Alex kabur lewat pintu rahasia menuju ke kamarnya. Grace yang merasa sudah cukup waktunya bersembunyi akhirnya keluar. Grace dikagetkan oleh seseorang yang ternyata adalah Alex. Alex meminta Grace agar tetap diam karena ada pelayannya di situ sedang mencari Georgie. Seketika wajah pelayan tersebut tertembak oleh Emily yang mengira kalau itu adalah Grace. Yang lain pun datang dan menyingkirkan mayat itu agar Grace tidak melihatnya. Padahal di situ ada Grace yang sedang bersembunyi dan terlihat sangat syok. Alex lalu bergegas menyuruhnya untuk pergi dari rumah itu, dan Grace meminta penjelasan. Alex memberitahu bahwa petak umpet adalah kartu buruk yang mengharuskan keluarganya untuk membunuh Grace sebelum matahari terbit. Lewat pintu rahasia, Alex membawa Grace yang sangat ketakutan dan menjelaskan bahwa keluarganya berpikir jika tidak membunuh pengantin di permainan petak umpet ini, maka hal buruk akan menimpa keluarganya. Grace sangat marah karena Alex tidak memberitahu hal itu sebelumnya. Alex pun tidak menyangka bahwa Grace akan mendapatkan kartu itu. Jika menolak untuk bermain, maka mereka dan keluarganya esok akan mati, seperti yang dialami oleh saudara kakek buyutnya. Alex pun menyuruh Grace menuju dapur, dan ia menuju ruang keamanan agar Grace bisa kabur. Grace mau tidak mau mengikuti permainan itu. Lalu sampailah ia di ujung koridor, dan sialnya ia harus memilih di antara dua pintu. Ternyata ia membuka pintu yang salah, di mana ada Helen, Tony, dan Daniel di sana. Grace pun dikejutkan dengan keberadaan Emily di belakangnya dan langsung menembakkan pistol. Untungnya tidak ada peluru yang mengenai Grace. Grace mencoba keluar dari rumah itu, tetapi tidak bisa. Semua pintu terkunci otomatis. Lalu datanglah Daniel ke ruangan tempat Grace bersembunyi. Grace memohon dengan amat sangat agar Daniel tidak memberitahu keberadaannya. Daniel akhirnya memberinya waktu 10 detik untuk ia pergi dari situ. Setelah 10 detik, Daniel berteriak. Mereka semua pun kumpul ke ruangan dan tidak mendapati adanya Grace. Mereka baru tahu kalau Grace ternyata sudah tahu apa yang terjadi. Saat itu, Emily meminjam senjata suaminya dan tidak sengaja menembakkan panah yang mengenai pelayannya lagi. Kematian pelayan tidak masuk hitungan. Mereka tetap harus membunuh pengantin wanita untuk melaksanakan ritual sebelum fajar. Mereka pun berdebat untuk menyalakan CCTV. Hal itu ditentang oleh Helen karena tidak sesuai tradisi, tetapi yang lain setuju untuk dinyalakan.
Grace yang saat itu ke ruang keluarga memutuskan untuk mengambil sebuah senjata. Akhirnya, sampailah ia ke dapur, tetapi Alex belum berhasil membukakan pintu. Grace pun bersembunyi lagi karena Stevens datang ke situ. Alex berhasil menyalakan CCTV dan melihat istrinya dalam situasi genting. Tidak lama kemudian, ia pun berhasil menonaktifkan sistem keamanan pintu. Dengan beraninya, Grace menodongkan senjata ke arah Stevens, namun sayangnya tidak berfungsi karena itu hanyalah peluru pajangan. Tony dan Daniel berhasil mendobrak pintu ruang keamanan. Keributan pun terjadi di antara mereka. Daniel berjanji untuk membantu Alex. Dari belakang, Tony memukul kepala Alex hingga pingsan. Grace masih mencari-cari jalan keluar. Ketika ia ingin bersembunyi di lift makanan lagi, ternyata di sana ada pelayan yang juga sedang bersembunyi ketakutan. Lalu, pelayan itu pun mati terjepit lift karena kesalahannya sendiri. Tony akhirnya memborgol tangan Alex ke tiang kayu agar tidak bisa membantu Grace lagi. Lalu, Stevens datang dan memberitahukan bahwa pelayan mereka mati lagi. Maka, habislah semua pelayan yang ada di kediaman keluarga itu. Mereka pun pergi untuk menjaga pintu, tetapi Helen masih ada di situ untuk menceramahi Tony. Yang semua perkataannya terdengar oleh Grace yang sedang menguping dari luar jendela kamar. Helen bilang Alex sedang kehilangan jati dirinya, seperti yang dialaminya dulu pada saat ia harus membunuh suaminya. Ia merasa Alex masih bisa melakukan hal yang benar untuk keluarganya. Ternyata Alex sudah siuman dan mendengar semua percakapan tadi. Grace akhirnya melompat dan jatuh tepat di belakang Fitch. Untungnya Fitch tidak menyadarinya. Grace berhasil keluar dari rumah itu dan ia pun berlari dengan sekuat tenaga. Namun, ada seseorang menggunakan senter mencarinya yang mengharuskan ia untuk bersembunyi di kandang ternak. Ternyata itu adalah Georgie dan Grace pun merasa lega. Georgie langsung menembakkan pistol dan mengenai tangan Grace. Grace murka dan langsung memukulnya hingga pingsan. Lalu, ia pun terjatuh ke sebuah tempat pembuangan yang ternyata itu adalah tempat pembuangan mayat-mayat. Dengan susah payah, akhirnya Grace bisa keluar dari situ. Dari kejauhan, Charity melihat Grace berlari dan bersiap menembak. Namun tembakannya meleset. Charity memberitahu Stevens bahwa Grace sudah berada di luar. Sampailah ia di pagar dan melihat ada pagar yang rusak. Lalu ia berhasil mencopotnya. Ia harus melewati sela-sela pagar sampai-sampai punggungnya terluka. Akhirnya ia berhasil keluar dan harus lari karena melihat ada mobil ingin keluar dari rumah itu. Ternyata mobil itu dikendarai oleh Stevens dan ia melaporkannya ke Tony. Mereka pun semua resah dan Tony mengingatkan kembali malapetaka yang akan dialami keluarga mereka jika Grace berhasil hidup sampai fajar. Tony juga mengingatkan agar jangan main-main dengan Mr. LaBelle. Di kamar, Alex berusaha melepas ikatannya. Keberadaan Grace diketahui oleh Stevens. Ia pun dikejar dan tertangkap. Namun, Grace berhasil melawan hingga mencekik leher Stevens dengan kain. Ia pun kabur menggunakan mobil itu dan ternyata Stevens belum mati. Di mobil, ia berusaha menghubungi polisi, namun tidak bisa karena mobil tersebut sudah dilaporkan dicuri. Lalu, otomatis mobil itu pun mati. Dan tiba-tiba saja Stevens datang menembakkan obat bius ke Grace. Pada saat tersadar, Grace sudah dalam keadaan terikat di mobil dan Stevens melaporkan melalui video call ke keluarga Ledomas. Dari video tersebut mereka memperingati kalau Grace akan menyerangnya. Karena tidak terdengar oleh Stevens, Grace berhasil menendangnya hingga Stevens lepas kendali dan mengakibatkan mobil tersebut kecelakaan. Grace berhasil selamat, namun ternyata ada Daniel di situ yang sudah membawa senjata. Grace memohon agar Daniel melepaskannya. Di sisi lain, Daniel takut kalau Alex membencinya. Namun, ia juga tak bisa membiarkan keluarganya mati karena Grace. Grace meyakinkan Daniel bahwa takkan ada yang mati, karena itu semua hanyalah omong kosong. Lalu, Daniel pun memukulnya hingga pingsan dan ternyata ia mengetahui kalau ada ayahnya di sana dan mengingatkan waktu untuk ritual tinggal 1 jam lagi.
Becky menghampiri Alex di kamar. Ia sebenarnya menyukai Grace, tetapi ritual ini harus ia lakukan semata-mata untuk melindungi keluarganya. Alex pun terlihat sangat sedih, tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu, Becky pergi ke tempat cucunya untuk mendoktrin mereka tentang kebaikan Mr. Lebel. Dan mereka pun bersiap untuk memulai ritual. Ritual pun dimulai. Grace sudah diikat di meja dan dikelilingi oleh anggota keluarga yang sedang membaca mantra sambil mengitari sebuah minuman untuk diminum. Pada saat Tony ingin menghunuskan belati, tiba-tiba ia muntah darah dan yang lain pun juga, kecuali Daniel. Ternyata, Daniel telah menaruh racun di minuman tersebut. Ia pun menyelamatkan Grace, dan saat itu juga Alex berhasil melepaskan borgolnya. Namun, ada Charity di sana yang kesal karena Daniel menyelamatkan Grace. Akhirnya, Charity menembak Daniel. Grace pun berhasil merebut pistol dan memukul Charity hingga pingsan. Ia berterima kasih kepada Daniel, dan Daniel menyuruhnya untuk segera pergi. The fuck do you think you are? Grace juga memukul Tony dengan lampu minyak hingga pingsan, dan membuang lampu itu ke lantai hingga terbakar. Alex menemukan Daniel yang sedang sekarat dan akhirnya tewas. Di saat yang bersamaan, Becky menyerang Grace dan Grace pun berhasil menyerang balik dengan memukul ibunya Alex dengan kotak lebel hingga tewas. Dan ternyata itu dilihat oleh Alex. Raut wajah Alex pun langsung berubah dan menganggap Grace jugalah yang telah membunuh Daniel. Sifatnya pun berubah. Ia menyekap Grace dan berteriak bahwa Grace ada di situ. You must do it now. It is time for your boys to take their place. Mereka pun bergegas melaksanakan ritual lagi. Our foot upon the path of darkness. We may not weaken. Shamham for us. Shamham for us. Pada saat Alex ingin menghunuskan belati, Grace berhasil menghindar dan mengenai bahunya. Matahari pun terbit yang menandakan waktu permainan telah selesai. Forgive us. Tadinya mereka cukup lega karena tidak terjadi apa-apa. I fucking knew it. It's all bullshit. So what? Namun, tidak lama satu persatu diri mereka mulai meledak. What the fuck? I think you were right. I want to go home. And I'm in control! Alex yang ketakutan pun meminta Grace untuk menerimanya kembali. Tetapi tentu saja langsung ditolak dan Alex pun meledak. Grace akhirnya memenangkan permainan tersebut dan ia melihat ada sosok Lebel di kursi itu. Fuck. Lalu rumah tersebut terbakar dan Grace berhasil bebas. Selesai sudah malam pernikahan Grace yang begitu naas. Bagi pecinta film horor dan thriller, wajib deh dicoba untuk nonton film ini. Sekian video dari aku, terima kasih sudah mendukung channel Story Zeta. Ditunggu ya video selanjutnya, bye!